Selamat pagi anak-anak sekalian. Namo Buddhaya. Baiklah, hari ini kita akan memulai pendidikan agama Buddha ya. Untuk itu sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Dias. Pada pagi hari ini kita awali dengan membacakan nama Prapada. Arahang Sama Sambuddho. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sehat semua? Sehat. Baik, ini dari kelas 7 yang tidak masuk Kirani ya. Kirani ini Dias ada, Kirana, Dian, Juwita ada ya. Kirani kemana Kirani? Sakit ya. Oke, yang sakit semoga segera sembuh, kita doakan ya. Kemudian walaupun sekarang dalam suasana pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Jangan lupa kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya, menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang 7 minggu setelah Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbincang-bincang ya, menyampaikan apa kompetensi apa yang harus kita kuasai untuk kelas 7 ini, karena ini termasuk kelas yang baru bagi kalian ya. Nah, karena pertemuan untuk pembahasan itu nanti 2 kali pertemuan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas untuk mempelajari bersama minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Tujuan yang akan kita capai di pembelajaran ini adalah bisa bersyukur, kemudian disiplin, bertanggung jawab, serta menjelaskan peristiwa yang terjadi pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga pasca Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna, menyajikan tulisan pendek ya, karya pendek tentang berlakunya hukum Paticcasamuppada atau sebab-musabab yang saling bergantungan. Itu yang harus dipahami. Ini nanti saya bagikan, silahkan dilihat-lihat, dicermati, diamat-amati. Baik, saya bagi dulu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga yang ada di gambar situ dicocokkan dengan materi yang sudah saya bagi, saya kirimkan itu kemarin ya, bisa dilihat-lihat. Selesai anak sekalian? Sudah ya, sudah diperhatikan gambar-gambarnya dengan apa yang ada di dalam buku itu. Kira-kira apa itu yang ada di dalam minggu pertama, kedua, dan ketiga itu? Coba siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Silakan. Baik, ya coba. Kita sebelumnya memahami hubungan sebab akibat yang saling bergelantungan atau Paticcasamuppada. Minggu ini dikenal dengan Palankasata. Bagus. Ada lagi yang lain mungkin? Ada yang berpendapat lain? Ada? Dia mungkin? Atau sama? Sama ya, sama. Kirana? Sama juga. Baik, Buddha melakukan sesuatu ya. Minggu pertama sang Buddha tetap berada di bawah pohon Bodhi, menikmati kebahagiaan pencapaian penerangan sempurna. Kemudian tadi memahami tentang hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Lalu kemudian minggu ketiga apa tadi? Minggu ketiga? Bolak-balik di atas jembatan permata yang beliau ciptakan sendiri. Iya. Baiklah, setelah memahami minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sekarang kalian akan mempelajari lebih dalam lagi tentang apa sebenarnya yang dipahami oleh Buddha itu pada minggu pertama. Tadi dijelaskan oleh Tegar Deas, itu Buddha memahami tentang proses berlakunya hukum sebab musabab yang saling bergantungan ya. Jadi segala sesuatu itu terjadi secara bergantungan, ada sebab, ada musabab. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya yang dipahami Buddha itu bukan hanya yang terjadi dalam kehidupan, siklus kehidupan, tetapi juga itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu
berjalan sesuai dengan berlakunya hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Sekarang silakan kalian lebih dalami lagi tentang apa yang terkandung di dalam hukum sebab musabab yang saling bergantungan ini, ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini saya akan bagikan lembar kerja. Silakan nanti dilihat dulu lembar kerjanya. Kemudian nanti apa yang kalian pelajari tentang hukum sebab musabab yang saling bergantungan di dalam kehidupan sehari-hari ini, kalian tulis ya, kalian tulis di situ apa yang terjadi. Oke, sekarang sudah selesai. Kemudian coba dikemukakan apa yang kalian ketahui tentang berlakunya hukum sebab musabab yang saling bergantungan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Siapa yang mengemukakan pendapatnya? Jari. Ya, ayo silakan. Kirana coba dibaca. Mereka dan Andi hanya diam-diaman terus dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Bagus, ya. Itu menjelaskan tentang sebab musabab saling bergantungan di dalam persahabatan. Nah, ada tanggapan mungkin kira-kira? Tanggapan lain mungkin? Dan menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Kirana? Kalau nggak ada, coba ada pendapat lain, mungkin ada kisah lain tentang sebab musabab saling bergantungan. Silakan dibacakan di depan. Mereka berdua saling meminta maaf dan saling memaafkan. Oke, bagus juga ya. Ini tadi tentang kehidupan sehari-hari. Apa yang disampaikan oleh Kirana, oleh Tegadias tadi merupakan salah satu contoh dari proses berlakunya hukum sebab musabab saling bergantungan. Tapi juga hukum sebab musabab saling bergantungan ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ini. Misalnya karena adanya mendung, kemudian terjadi hujan. Karena ada hujan, maka kemudian tanah menjadi basah. Karena tanah menjadi basah, kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuh subur dan seterusnya. Jadi proses sebab musabab yang saling bergantungan ini terjadi. Misalnya ada sesuatu menimbulkan akibat dan akibat itu menjadi sebab baru yang akan menjadi sebab berikutnya dan ada akibat berikutnya. Itu juga bisa terjadi karena sesuatu itu disebabkan oleh apa. Kemudian apa yang terjadi itu juga disebabkan oleh sebab sebelumnya. Itu namanya sebab musabab saling bergantungan. Sekarang sudah ada gambaran baru kan? Menemukan wawasan baru kan? Ternyata apa yang dipahami oleh Sang Buddha itu merupakan proses bekerjanya hukum alam. Apa yang ditanyakan? Belum? Kalau ada, silakan. Sebab-sebab yang saling bergelantungan yang lebih luas itu maksudnya apa? Baik ya. Ini ada satu pertanyaan. Sebelum saya berikan jawaban, mungkin ada yang jawab yang lain? Ya, mungkin saya punya jawaban. Belum ya? Belum. Cerita? Belum. Kirana ada jawaban? Silakan. Belum ya. Sebab musabab saling bergantungan ya, saling bergantungan. Yang lebih luas. Lebih luas ini adalah berkaitan dengan proses kehidupan manusia. Proses kehidupan manusia. Di situ di dalam buku sudah ada, sambil dilihat itu, bahwa awija itu adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu merupakan kondisi batin yang tidak memahami tentang hakikat hidup dan kehidupan ini dengan sebenar-benarnya. Kemudian dari ketidaktahuan itu akan menimbulkan hal yang lain, ya. Karena kegelapan batin muncullah bentuk-bentuk karma atau batin. ya, karena bentuk-bentuk karma atau batin, maka muncullah Kesadaran atau winyana, yaitu jadi awija pacaya sankara. Ketidaktahuan itu menimbulkan bentuk-bentuk batin. Nah, sankara pacaya winyana, bentuk-bentuk batin itu menimbulkan kesadaran. Itu lebih luas dalam kehidupan siklus kehidupan ini. Itu nanti akan terus-menerus. Itu yang membuat lingkaran kehidupan manusia itu terus berputar-putar. Belum bisa mengakhiri dari ketidaktahuan atau awija, maka akan terus mengalami proses kelahiran kembali yang berputar-putar, namanya lebih luas lagi. Baik ya. Nah, ada gambaran ya? Ada gambaran ya? Baiklah anak-anakku sekalian, sampailah kita pada akhir dari pembelajaran kita ya. Setelah kalian mempelajari tadi
dari minggu pertama, kedua, ketiga, kemudian memahami lebih jauh lagi tentang sebab musabab saling bergantungan. Kemudian sekarang coba disimpulkan. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya seperti apa coba? Ada yang bisa mengemukakan kesimpulannya? Silakan. Masih diutak itu. Kemudian minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, Sang Buddha bagaimana? Minggu pertama tadi ya, Sang Buddha duduk di pohon bodi. Kemudian yang minggu kedua, Sang Buddha memandang pohon bodi. Kenapa pohon bodinya dipandang? Iya, sebagai ungkapan rasa terima kasih. Jadi kalian juga harus mempunyai rasa berterima kasih kepada siapapun yang telah membantu, telah berjasa ya. Nah, minggu ketiga, iya. Oke, itulah kesimpulannya. Karena waktunya sudah habis, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi? Kira-kira ada kesulitan apa? Ada kesulitan apa? Atau manfaat yang dapat dipetik dari pelajaran ini, ada nggak manfaatnya? Ada ya, ada manfaatnya. Jadi manfaatnya kalian kemudian bisa memahami manfaatnya. Kemudian, nah mungkin ada kekurangan dalam pembelajaran ini, nanti kita akan perbaiki lagi ya. Kemudian nanti di rumah saya berikan tugas ya. Tugasnya nanti di buku ini ada latihan-latihan. Satu nanti dipelajari di rumah, kemudian dikerjakan. Pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas itu ya. Pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam dan minggu ke-7. Inilah pertemuan ini kita tutup. Nanti ditutup dengan nama Karapata. Silakan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Kita akhiri. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.